Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mediana dengan NPM 221506106. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memonitoring suhu dan juga kelembapan selama 24 jam menggunakan sensor DHT dan juga dapat dipantau di Blink. Nah, jadi untuk alat-alatnya sendiri itu mirip dengan alat-alat pada video sebelumnya, cuma yang ditambahkan itu hanya sensor DHT-nya. Nah, di sini rangkaiannya itu sudah saya rangkai terlebih dahulu karena saya ingin mengambil data selama 24 jam. Jadi di sini akan saya jelaskan saja. Di sini terdapat alat-alatnya sendiri itu ada 3 LED, kemudian beberapa kabel jumper, ada microcontrollernya, dan juga terdapat sensor suhu yaitu DHT11 dan juga kabel USB. Nah, untuk pemakaiannya sendiri itu sama seperti video sebelumnya, di mana satu kabel jumper ini dihubungkan ke ground yang ada pada microcontroller. Nah, di mana ini tuh agar supaya nantinya satu baris sepanjang ini itu mendapat aliran listrik. Nah, kemudian 3 LED, di mana kaki negatif setiap LED ini disambungkan sejajar ke belakang dengan sisi negatifnya tadi yang sudah terhubung ke ground. Nah, kemudian untuk kaki positifnya itu diletakkan di sebelahnya, sejajar sebelahnya. Nah, untuk kaki positif ini juga dihubungkan atau disejajarkan dengan kabel jumper, di mana kabel jumpernya itu dihubungkan ke digital pin yang ada pada microcontroller. Nah, untuk LED yang pertama berwarna biru itu dihubungkan ke digital pin 5, kemudian yang kedua itu berwarna kuning atau oranye itu dihubungkan ke digital pin 6 dan juga untuk yang berwarna merah itu dihubungkan ke digital pin berwarna 7. Nah, selain itu dihubungkan juga dari microcontroller itu dihubungkan sensor suhu yaitu DHT11. Padahal di sini terdapat 3 pin juga. Ini terdapat 3 pin, di mana ada positif, negatif, dan juga out. Nah, untuk positif, yaitu VCC-nya, itu dihubungkan ke 3 volt yang ada pada microcontroller. Untuk negatifnya itu pasti ke ground, dan untuk out-nya itu keluarannya saya menggunakan digital pin D2. Nah, digital pin 2 pada microcontroller. Kemudian ada kabel USB ini disambungkan, satunya itu dihubungkan ke laptop jika kita ingin mengcompile codingannya. Nah, tapi di sini saya sudah tidak mengcompile ke laptop lagi, sudah tidak saya hubungkan ke laptop lagi karena sebelumnya sudah. Jadi di sini saya menghubungkannya ke charger supaya dia mendapatkan daya dan itu tidak masalah karena sebelumnya kan sudah dikompil. Jadi microcontrollernya ini, Node MCU-nya ini itu sudah menyimpan codingannya. Yang penting dia itu mendapat daya dan juga WiFi. Jadi atau jaringan. Jadi dia tetap bisa ngebaca suhu di sekitarnya. Sensornya masih tetap bisa berjalan juga. Nah, saya rasa itu aja untuk rangkaian sederhananya dan juga cara merangkainya. Selanjutnya langsung saja untuk ke codingan. Mana di sini saya akan share screen. Nah, sini saya eh, share screen untuk codingannya dulu. Ini. Nah, codingannya juga mirip dengan codingan pada sebelumnya, karena ini kan terhubung ke Blink, jadi sudah pasti juga terdapat, sudah pasti terdapat yang seperti sebelumnya, yaitu define Blinknya, dan di atas itu ada template, nama templatenya, dan juga token. Di sini ada template ID, nama template, dan juga token. Nah, di sini ada juga WiFi, karena kita juga menggunakan WiFi. Di sini WiFi dan juga password yang saya gunakan saat ini. Kemudian ada pendefinisian em, alat-alatnya, di mana di sini DHT pin
D2 untuk DHT11-nya. Kemudian ada LED 1, 2, 3 yang terhubung dengan digital pin 5, 6, dan 7. Kemudian juga di sini ada voice setup, di mana LED 1, 2, 3 itu sebagai output. Nah, di sini juga sebenarnya kita menggunakan serial begin, yaitu serial monitor juga. Tapi itu jika bisa dilihat jika rangkaiannya terhubung ke laptop. Nah, di sini saya sudah menggunakan charger. Nah, di sini kemudian dapat kita lihat, oh ya, perulangannya, pengkondisiannya. Di mana di sini saya melakukan pengkondisian sendiri ya, range-nya. Di mana jika suhunya itu, di sini kan terdapat suhu dan juga kelembapan. Untuk suhunya itu T dan kelembapannya itu H. Nah, jadi untuk T itu sendiri, yaitu suhunya, jika suhunya lebih dari 0 sampai dengan 25, maka yang akan menyala itu lampu yang pertama, lampu D5. Ya, lampu LED yang terhubung dengan pin D5, yaitu lampu yang pertama berwarna biru. Nah, sedangkan lampu keduanya akan mati. Nah, ini tuh saya range segini itu menandakan bahwa suhunya itu rendah. Nah, kemudian jika dia T-nya suhunya di atas 25 sampai dengan 32, itu maksudnya suhunya sedang, jadi yang hidup itu LED kedua, yaitu LED berwarna kuning. Sedangkan yang berwarna biru dan merah itu mati. Nah, jika suhu selain itu, atau berarti di atas itu ya, di atas 32, misalnya dia 33, 34, dan seterusnya, dia itu yang hidup itu lampu ketiga, lampu LED yang ketiga yang berwarna merah, itu hidup, menandakan bahwa suhunya ya lumayan tinggi. Nah, di sini tuh ada serial print, itu jika serial monitornya itu jalan ya, dia akan memunculkan suhu, kemudian berapa, suhunya berapa, terus ada tulisan kelembapan dan kelembapannya itu berapa, kayak gitu. Nah, di sini itu kan yang menyala itu lampu LED berwarna merah ya, yang menyala. Itu berarti dapat kita simpulkan mungkin suhu ruangannya ini lumayan panas, berarti dia di atas 32. Dapat langsung saja kita cek di itu Blink konsolnya. Nah, di sini dapat kita lihat suhunya itu 33. Sedangkan di codingan tadi itu jika dia itu di atas 32, maka yang hidup itu LED yang ketiga yang terhubung dengan digital pin digital 7, yaitu lampu berwarna merah. Jadi suhunya naik ya. Nah, di sini itu merupakan Blink Cloud-nya. Jadi kita dapat memonitornya itu dari website ini, Blink ini. Nah, di sini dapat kita lihat suhu yang sekarang itu 33,3. Nah, ini juga suhu 33,3. Untuk kelembapannya, humidity-nya itu 74 kelembapannya. Nah, di sini juga ada chart di mana dia tuh seperti grafik suhunya. Nah, ini ya, dia tuh ada yang live itu yang sekarang. Kemudian ada yang 1 hour, 1 hour itu 1 jam, ada yang 6 jam, 1 hari, dan juga 1 minggu, 1 week. Nah, di sini untuk suhu sendiri, untuk yang live ini, dia mungkin nggak bakal sangat terlalu kelihatan ya. Maksudnya dia eh, pergerakan naik turunnya itu, kan ini yang sekarang. Berarti untuk yang sekarang ini dapat kita lihat. Ini tadi, dia dari 33,3, dia turun 33,2, jadi 32,8 di sini. Dan dia terus tetap di 32,8 itu untuk suhunya. Untuk kelembapannya juga begitu. Di sini 74, terus naik ke 75, sekarang naik ke 76. Mungkin kalau untuk yang 1 jam kali, 1 jam itu dapat kita lihat grafiknya, mulai kelihatan ya. Di sini dia rata di suhunya itu 31,3, terus sempat naik, terus balik lagi ke 31,3, di sini dia naik ke 32, naik lagi ke 33, terus ini naik terus ke 38 tadi, dan sekarang dia mulai turun, dan ini untuk suhu sekarang. Dan itu untuk grafik selama 1 jam ini, dari kita lihat di sini itu dari jam 3.39 ke jam sekarang, yaitu 4.38.
Itu juga untuk kelembapannya. Di sini dapat dilihat. Dan menurut saya sendiri ya, yang paling jelas itu kalau ingin melihat itu di 6 jam. Nah, di 6 jam ini kelihatan ya selama 6 jam ini grafiknya itu kayak naik turunnya tuh kelihatan banget kalau dari 6 jam. Kalau menurut saya sendiri. Nah, di sini ya di 30 kemudian naik, naik di sini dia mulai naik. Ini dari jam itu ya, jam 11 itu dia 29,8 di jam 11-an tadi. Untuk kelembapannya juga kelembapannya lebih sering naik turun ya daripada untuk suhunya, untuk temperaturnya. Ini untuk one day, satu hari, ini masih belum kelihatan. Karena ya saya di sini baru mulainya dari jam 8 ya. Dari jam 8.51 itu saya baru mulai, jadi jatuhnya belum satu hari. Dari jam 8 dan sekarang itu baru sampai jam setengah lima. Nah, mungkin nanti akan saya tunjukkan bagaimana jika nantinya dia itu sudah 24 jam, kita dapat melihat grafik yang satu harinya ini bagaimana. Untuk kelembapannya juga di sini naik turun. Nah, ini untuk 1 minggu belakangan ini. Nah, di sini ada mulai dari tanggal 25. Ini karena saya waktu itu sempat di tanggal 24 ini, 24 September ini sempat nyoba gimana jika saya masukin suhu itu kan. Ini saya nyoba, tapi hanya sebentar. Jadi dapat lihat di sini tuh. Di sini tuh nggak ada. Dia dari tanggal 24 langsung ke tanggal 30. Memang di sini saya nyoba sebentar. Nah, mulainya tuh yang benar itu dari sini. Saya mulai nyoba di jam 10, jam 12, jam 1, jam 2, jam 4. Itu juga untuk kelembapannya. Di sini kenapa masih kesimpan? Karena di data streamnya itu saya ngaktifin enable data history. Jadi dia masih tetap ngelanjutin history sebelumnya. Itu masih ada. Nah, untuk ngebuat ini juga, itu sama kayak video yang sebelumnya. Seperti video waktu kita meremote untuk menghidup dan mematikan LED. Jadi di sini kita edit dashboard. Nah, yang pertama itu kita buat data streamnya dulu. Kita tambahin new data stream, kemudian pakai virtual pin, kayak gitu. Nah, di sini saya pakai dua, H sama T, di mana H ini untuk kelembapannya, unitnya. Di sini pakai pinnya virtual pin 5 yang saya pakai untuk yang kelembapan. Di sini ada tipe data. Nah, tipe data awalnya itu kan integer. Tapi kalau kita tetap pakai integer, nanti paling tulisannya itu cuma bakal satu gitu. Jadi diubah ke double supaya dia bisa desimal. Nah, untuk desimalnya sendiri itu saya pakai 2 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang titiknya. Nah, ini yang enable history data. Jadi makanya yang minggu kemarin itu masih bisa muncul di grafik yang tadi. Kemudian kalau sudah diatur, sudah di set, bisa langsung kita save. Begitu juga untuk yang T, yaitu temperatur. Nah, di sini bedanya di pinnya saya pakai virtual 4. Sebenarnya sama saja. Di sini desimalnya juga 2 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang titik. Kemudian save. Nah, kalau sudah itu baru bisa kita tambahkan widgetnya. Widgetnya sendiri itu saya pakai yang Gauge. Ini pengukuran. Kedua, untuk cara masangnya itu ya tinggal di drag aja sebenarnya kayak gini. Tinggal di drag, kemudian kalau udah tinggal di setting. Nah, di sini judulnya saya pakai tem atau suhu. Jadi di sininya nanti bakal muncul ya tulisan suhu atau temperatur gitu. Nah, untuk data streamnya, karena ini kan untuk suhu. Jadi ya saya pakainya yang temperatur yang tadi pakai T. Kemudian maksimumnya ini saya pakai sampai 40. Jadi kan maksudnya ya kalau udah di atas 30 derajat itu kan berarti udah panas ya. Kan itu. Jadi ya udah sampai 40 aja. Dan bisa juga kita ini kan ada warna oranye nih. Nah, warnanya ini bisa kita atur juga. Saya pakai di sini warnanya. Jadi dapat kita lihat kalau dia 0 sampai dengan 25 itu pasti warnanya warna yang di pengukuran itu bakal warna hijau gitu. Tapi kalau dia di atas 25 sampai dengan 39,5 ini dia itu bakal warnanya bisa diubah-ubah juga ya. Sini warnanya tuh bakal oranye. Terus kalau udah di atas itu lagi itu bakal warnanya tuh merah buat nandain kalau
hawanya tuh panas gitu suhunya. Kemudian kalau udah sama tinggal di save. Untuk yang humidnya juga sama kelembapannya, cuma di data streamnya pakai yang H. Nah, kemudian di sini juga ada yang saya pakai label, tinggal di drag juga, kemudian di setting, tinggal diubah data streamnya, dipilih data streamnya pakai yang mana. Karena ini suhu, berarti pakai data stream yang T, ya virtual pin 4. Nah, terus kayak ini kelembapan, jadi data streamnya dipakai yang H, yaitu virtual pin 5. Nah, kalau sudah ini, terus kemudian pakai yang chart, grafik, kemudian di setting grafiknya. Nah, di sini bisa edit chart. Di sini kan suhu ya, jadi pakai yang T sama kayak tadi. Grafiknya juga bisa diubah-ubah bentukannya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, saya pakai yang lain aja. Kemudian di sininya saya show untuk yang Y-nya ini, jadi dia muncul kayak 10, 50, 0 gitu. Jadi kayak ada garisnya gitu. Nah, kemudian save, yang humidnya juga gitu. Nah, kalau sudah dibuat kayak gini, itu tinggal di save and apply. Nah, habis di save and apply, baru dia muncul kayak gini. Nanti datanya itu dia bakal langsung masuk gitu, dia langsung kerja datanya. Kayak chartnya ini dia langsung jalan. Kalau live ini dia agak susah ngelihat dia naik turunnya, karena biasanya dia cuma lurus kayak gitu. Karena kan gak mungkin dia langsung terus naik berubah-ubah gitu. Makanya kalau saya sendiri lebih enak ngeliat di 6 jam ini. Dia kelihatan aja untuk naik turunnya. Nah, ini untuk sekarang ya, baru dari jam 8 sampai dengan jam 4.46. Jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana jika dia itu sudah 24 jam. Kita bisa melihat di jam berapa suhunya itu rendah dan di jam berapa yang suhunya itu tinggi. Nah, ini suhunya 33,8. Jadi ya yang hidup lampu LED-nya yang berwarna merah. Kalau dia dari 25 sampai dengan 32 itu pasti yang hidup lampu warna kuning. Kalau di bawah 25 pasti yang hidup lampu warna biru. Kayak gitu. Nah, ini saja saya rasa. Habis ini saya bakal nunjukin bagaimana grafiknya itu jika sudah mencapai 24 jam. Nah, jadi di sini itu sudah 1 hari. Dan ini tuh data dianya selama 1 hari. Untuk yang sekarang, itu dia masih live ya, masih berjalan. Ini saya mulainya itu dari jam 8.50-an pagi kemarin. Dan sekarang jatuhnya sudah 1 hari. Nah, ini jika 1 jam belakangan ini, dari jam 8 sampai dengan jam 9, mana suhunya masih 29. Terus kelembapannya juga di sini sempat turun ke 86. Tapi naik lagi sekarang ke 88. Nah, ini untuk 6 jam belakangan dari eh, jam 3 tadi sampai dengan sekarang. Nah, untuk data hari ini tuh ada di sini dari jam 8 kemarin ya, dari tanggal 30 September jam 9. Tapi di sini sebenarnya saya mulai itu dari jam 8.50-an sampai dengan hari ini juga Oktober tanggal 1. Mana dapat kita lihat di sini kelembapannya itu ya paling rendah itu ada di mungkin ada di jam ini jam 4.38 subuh, kelembapannya itu 74, paling rendah ya kelembapannya. Dan untuk suhunya sendiri itu dia paling tinggi itu sempat di jam eh, jam 4 sore PM itu di 33,8. Dan untuk yang paling rendahnya suhunya itu ada di jam jam subuh ya. Suhunya dari jam 4 ini sampai pagi jam 7-an itu tadi. Itu suhunya ada di 28,9. Nah, saya rasa itu saja eh, video dari saya untuk monitoring suhu dan kelembapan selama 24 jam menggunakan DHT11. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.